kita ambil penuh keyakinan menuju masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kita bertemu lagi di Hari Sumpah Pemuda. Ya, semoga kita semakin semangat saja nih ya. Dan lanjut lagi untuk prediksi market hari ini. Dan karena ini hari Senin, kita mulai dari weekly dulu ya. Ini saya geser ke time frame weekly. Masih uptrend ya. Nah, hari ini pagi-pagi sudah memerah ini. Jadi kemarin secara weekly itu range-nya tidak terlalu besar ya. Bahkan boleh dibilang untuk time frame weekly itu termasuk pendek, hanya $50. Jadi tertingginya di 58, terendahnya di 08. Ya, koma-koma sajalah selisihnya. Nah, ini menunjukkan bahwa market mulai berhati-hati nih. Kayaknya harga memang sudah cukup mahal, tapi ingat di sini ya. Walaupun hati-hati, pendek-pendek saja tapi lanjut naik lagi. Nah, kalau dilihat kita open di atas open sebelumnya, artinya kemungkinan akan ada high baru, berarti ada all time high baru minggu ini. Tapi ya biasa ya, untuk mau naik memang wajar kalau mau tarik turun dulu. Dan itu berarti Senin Selasa sampai pertengahan Rabu itu fase busur atau fase narik. Asal busurnya ini ya tidak sampai lebih rendah daripada low sebelumnya, yaitu di 2708. Nggak boleh rendah dari itu. Sebab kalau lebih rendah dari itu berarti anomali. Nah, jika terjadi anomali, berarti kemungkinan berikutnya akan koreksi. Dan kalau kita ngomong koreksi, kita tarik dulu Fibonacci-nya. Nah, di sini kebetulan di sini juga di 38,2 ini juga kisaran market seperti pause dulu, berhenti dulu, yaitu di kisaran 2650. Ya, walaupun pause-nya sebenarnya di 57, tapi kan deket-deket saja ya untuk ukuran weekly. Nah, lanjut kita persempit, tapi ini kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Kita persempit ke daily. Nah, ini untuk daily ya. Jadi seminggu kemarin market memang sideways, hanya 50-an dolar selisih antara high dan low. Nah, untuk daily ini ada zona di sini ya. Ada zona supply di atas ini di antara 48 sampai 58, di mana ketika harga mulai masuk situ akan diturunkan lagi karena banyak buyer yang ngangkat harga ke situ, disambut oleh seller. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda jumlah buyer melebihi jumlah seller. Jadi ini masih menjadi nilai resisten yang cukup kuat. Zona supply-nya belum terpenuhi. Ya, memang sih agak membagongkan ya, karena kan hari Minggu atau hari Sabtu ya. Kita lihat dulu beritanya bahwa si Riwil itu kirim kembang api ke Iran. Nah, biasanya kan ya kejadian ketidakamanan itu akan memicu pembelian emas atau safe haven, tapi pagi ini justru gap down. Ya, ini weekly gap down ya. Iya, kalau Hang Seng, Nikkei itu wajar kalau tiap hari ada gap. Bahkan si Hang Seng ini sering kurang ajar banget kalau gapnya itu nggak kira-kira gitu loh, nggak ngotak. Tapi untuk emas karena ya close-nya itu dekat ya. Close-nya emas itu dengan open-nya jam 4, sekitar jam 4 ke jam 6 itu kan cuma 2 jam. Jadi range-nya nggak gede kecuali weekend. Weekend kan ada selisih hari, wajar jika ada gap. Tapi di luar dugaan ini gap down. Jadi kalau kita ngomong timeline ya, ngomong lini masa. Jadi teorinya kan ini open di bawah open sebelumnya, berarti hari ini turun. Nah, tadi saya bilang untuk weekly open di atas open sebelumnya, berarti minggu ini naik. Tapi Senin Selasa sampai pertengahan Rabu kemungkinan ada busur turun ke bawah. Itu nyambung. Selama ini pagi ini tidak melewati 46 ini,
tingginya kemarin kan sekitar 46 ya. 47, sorry. Tidak melewati 47, jadi maksudnya 48 ke atas, maka peluangnya market akan lanjut turun. Dan target turunnya adalah di 17. Harus cari angka di bawah 17. Dan jika close-nya masih di bawah open lagi, kemungkinan dilanjutkan Selasa. Jadi kan alur ceritanya atau lini masanya kan seperti itu ya. Bikin busur dulu, baru nembak target. Hanya saja memang minggu ini cenderung sideways. Jadi masih ada kemungkinan nih, hari-hari ke depan masih terjadi sideways. Ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat time frame yang lebih kecil, ke 4 jam. Kelihatan ya sideways-nya ya. Di area itu saja gitu. Ngombaknya itu di area-area situ saja. Ya, setelah sebelumnya terjadi kenaikan, kemudian tertahan di area ya ini antara 48 sampai 58. Kemudian kita lihat 1 jamnya. Ini ya gapnya yang saya sampaikan tadi. Ada weekly gap. Gap yang biasa terjadi pada akhir pekan ke awal pekan berikutnya. Apakah biasanya ditutup? Teorinya begitu, tapi ya nggak selalu. Jadi hari ini saya pikir ya market masih dua arah. Silahkan cari entry-entry-nya sendiri ya, karena kan market gerak terus. Kalau kita lihat di jam ini, entry-nya adalah buy-nya di sekitar 19, sell-nya di sekitar 47. Kalau dari ini ya, dari yang saya buat rekaman pagi ya, kalau Anda membukanya sore atau malam, tentu Anda mungkin akan sudah menemukan titik-titik entry market yang baru lagi. Karena ingat ya, market itu dinamis. Mungkin sore atau malam gitu ada berita dadakan. Misalnya Iran membalas lagi, kirim-kirim kembang api gitu ke Siriwil dan bosnya Siriwil itu kena. Wah, itu kacau itu. Kemungkinan akan ada safe haven besar-besaran. Atau mungkin sebaliknya, justru wah ini si kurang ajar ini sudah dibereskan nih, bakalan aman Timur Tengah, maka harga emas turun. Bisa jadi loh ya, karena setiap orang akan memiliki penilaian yang berbeda. Wajar itu, wajar. Jadi tetap ya harus bijak dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, karena tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Jadi jangan lupa untuk menerapkan ini, planning, money management, agar jika ternyata market tidak bergerak seperti prediksi atau dugaan, atau bahkan posisi terbuka yang sudah kadung dipasang gitu, sudah kadung ambil posisi, maka Anda tetap bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi. Ada peluang